Hari ini saya akan bercerita tentang seorang gadis yang lebih ringan dari udara. Jika Anda ingin hidup normal, Anda harus memakai sepatu seberat 100 pon, rumah Nona Peregrine untuk anak-anak aneh. Ketika Jake masih kecil, kakek Abe sering bercerita padanya Tel. Ini adalah kisah rumah anak-anak istimewa di dunia. Tinggal di sana ada anak-anak dengan berbagai kekuatan super, Jake sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Namun setelah beranjak dewasa, kisah Jake menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Makanya dia yang selalu dikucilkan dan diejek teman-temannya. Suatu hari, ketika Jake hendak mengunjungi kakeknya yang tinggal sendirian. Kemudian kakek memanggil Jake dan menyuruhnya untuk tidak datang, itu sangat berbahaya. Berpikir bahwa kakek tuanya bingung, dia tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia tiba di rumahnya, Jake menemukan bahwa matanya telah menghilang secara misterius. Di dalam kabut, monster raksasa terbang lewat. Pada hari ulang tahunnya, bibi dan pamannya memberi Jake hadiah yang dia persiapkan sendiri. Ada kartu di buku, kakek berharap Jake dapat menemukan pulau di gambar. Ini adalah pulau terpencil dari dunia di mana hanya 92 orang tinggal. Di bawah upaya persuasif Jake, ayahnya, yang suka mempelajari burung, memutuskan untuk pergi bersamanya. Sangat cepat, ayah dan anak dengan mudah mencapai pulau dan menginap di hotel yang dipesan sebelumnya. Karena sang ayah tidak terlalu peduli dengan cerita kakek tentang rumah anak. Jadi dia menggunakan uang itu untuk mendapatkan dua anak laki-laki lokal untuk membawa Jake ke sisi lain pulau. Tetapi ketika dia mengandalkan bimbingan dua pemuda, pergi ke tempat yang disebut rumah anak-anak. Jake tiba-tiba menemukan, tempat ini sudah lama menjadi sunyi. Kembali di hotel, seorang lelaki tua memberitahu Jake, tempat penitipan anak itu segera menghilang pada tanggal 3 September tahun 1943. Itu hancur dalam serangan pesawat, tidak ada yang selamat. Jake merasa sangat sulit untuk mengerti, mengapa kakek bersikeras membuat Jake mencari rumah yang sudah lama ditinggalkan. Keesokan harinya, Jake tidak menyerah dan tetap memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang hancur ini. Foto di bawah ini mungkin foto orang-orang yang pernah tinggal di sini. Ketika Jake pergi ke lantai 2, tiba-tiba seorang gadis muncul di depannya. Jake ketakutan dan lari-ran. Hati-hati jangan sampai tersandung dan pingsan. Ketika Jake bangun, sekelompok orang di depannya mengejutkannya. Karena mereka semua muncul dalam cerita yang kakek saya ceritakan sebelum tidur. Ternyata hal-hal yang kakek katakan ada, tapi dia sudah mati sekarang. Seorang gadis memberitahu Jake bahwa Nona Pere telah melihat Jake di laut. Itu sebabnya saya menyuruhnya menunggu di sini untuknya, mereka harus bergegas kembali ke penghalang sesegera mungkin. Jake takut untuk melarikan diri, tetapi ketika dia kembali ke hotel, dia melihat banyak perubahan. Pria yang mengaku sebagai bos marah pada Jake, semua orang mencurigai Jake sebagai mata-mata. Sementara Jake tidak bisa menjelaskannya, anak tak terlihat di kamar bayi membantunya melarikan diri. Dia menyalakan api dan menyeret Jake ke kereta dan melarikan diri. Di dalam mobil, Jake menyadari bahwa dia telah memasuki lubang tepat waktu. Waktunya tahun 1943, tidak heran dia diperlakukan seperti orang asing oleh orang-orang di hotel. Sesampainya di rumah itu, Miss Pere dengan antusias menyambut Jake di dalam. Di bawah pengenalan Miss Pere, Jake belajar tentang kemampuan gadis api untuk merebus air dengan tangan kosong bare. Ada gadis lain yang melempar wortel lebih besar dari tubuhnya, dan diseret ke dapur oleh si kecil Bronwyn untuk membuat makan malam. Menatap mata si kembar akan membatu sejenak, bayi lebah dapat memuntahkan lebah lain yang tak terhitung jumlahnya. Ubah mainan Anda menjadi boneka Anda. Tapi yang paling mengejutkan Jake adalah gadis cantik Emma lebih ringan dari udara. Karena untuk berjalan di tanah, dia harus memakai sepatu yang beratnya 1 kilo. Dengan bantuan Jake, gadis yang baik hati itu melepas sepatunya dan terbang ke atas pohon untuk membawa tupai kecil itu kembali ke sarangnya. Setelah makan malam, bocah itu menunjukkan film dengan matanya agar semua orang bisa melihatnya Evrion. Semuanya sudah berakhir, Nona Pere mengundang Jake yang akan pergi. Tinjau tata letak celah waktu. Setelah semua orang mengenakan masker gas mereka, ada banyak pesawat yang menjatuhkan bom di langit. Akhirnya bom dijatuhkan di atas rumah anak ini. Nona Pere segera menekan jam waktu, dan waktu mulai mundur. Semuanya kembali ke waktu 24 jam yang lalu. Ini juga alasan mengapa semua orang di sini masih hidup. Emma membawa Jake keluar dari penghalang waktu, ini adalah gua. Setelah menghemat waktu, Jake juga kembali ke hotel. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa bunga yang diberikan Emma kepadanya kemarin telah berubah menjadi abu. Keesokan harinya, Jake masih memutuskan untuk kembali ke rumah itu untuk mencari tahu penyebab kematian kakeknya. Tapi Nona Pere menolak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jake, bangkit untuk pergi, yang lain sepertinya juga menyembunyikan sesuatu. Hanya Heno, anak yang menghidupkan kembali orang mati, yang membawa Jake ke salah satu kamar anak. Juga meninggal setelah matanya diambil. Emma membawa Jake ke kapal besar yang tenggelam di kedalaman laut. Gunakan kontrol udara saya untuk mengalirkan air di sini. Katakan pada Jake ini adalah tempat rahasianya sendiri, berikan dia sebuah kotak yang ditinggalkan kakeknya His.
Melihat foto itu, Jake menyadari bahwa pada malam dia dibunuh muncul salah satu dari orang-orang ini. Emma memberitahu Jake bahwa ini adalah iblis yang mencuri matanya. Kakek Jake menghabiskan hidupnya membantu mereka, tetapi setelah dia lahir dia memilih untuk mundur. Agar Jake melihat kebenaran masalah ini, Emma membawa Jake ke pantai. Hantu kain merangkak, segera ditembak oleh Nona Pere. Jake akhirnya mengerti, dia memiliki kemampuan untuk melihat hantu-hantu panjang yang tidak terlihat ini. Untuk memudahkan pengenalan, kami menyebutnya monster tak terlihat Vo. Miss Pere memberitahu Jake bahwa, bertahun-tahun yang lalu, sekelompok orang dengan kekuatan super yang hidup dalam kesenjangan waktu merasa bosan. Ingin menggunakan kemampuan waktu burung untuk hidup selamanya. Tapi eksperimennya gagal, mereka yang bergabung dengan waktu, semuanya menjadi monster yang tidak terlihat. Tidak lama kemudian mereka menemukan bahwa menelan mata seseorang dengan kemampuan supernatural dapat berubah menjadi bentuk manusia human. Jadi orang-orang dengan kekuatan super semakin diserang. Itu sebabnya Nona Pere menciptakan penghalang waktu ini untuk menghindari perburuan mereka. Secara bersamaan, burung yang Emma selamatkan berangsur-angsur pulih kembali. Ternyata itu adalah orang dari tahun 2016, Raja memimpin orang-orang di sana untuk menyerang. Menyiapkan mesin untuk mencoba melakukan eksperimen keabadian lagi. Untuk menjaga semua orang tetap aman, Nona Pere memutuskan untuk membawa semua orang ke kapal sesegera mungkin. Jika itu masalahnya, lubang itu akhirnya akan hancur. Jake melewati terowongan untuk kembali ke dunia nyata, menemukan seseorang dalam bahaya di dekat hotel. Penyebab kematian adalah karena mata dicuri, rupanya, setan tak terlihat menemukan tempat ini Noi. Jake segera kembali ke gua, ingin melaporkan situasinya kepada Nona Pere. Tapi tidak tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya. Jake sangat terkejut dengan kemampuan lawan untuk melakukan 72 transformasi. Apalagi saat lawan menunjukkan mata pucat itu, dia bahkan tidak bisa lari sekarang. Ternyata dia pemimpinnya, Direktur Departemen Intelijen, jangan licik. Jake baru saja tertangkap dan membawanya ke kamar. Nona Pere tahu bencana ini tidak bisa dihindari dan meyakinkan semua orang. Secara aktif berubah menjadi burung waktu, ditangkap oleh Raja Iblis Agung di dalam sangkar. Untungnya tidak ditemukan oleh Baron, Emma mendesak semua orang untuk bertindak cepat. Di bawah konsensus seluruh keluarga, semua orang menggunakan semua perabotan di rumah untuk menutupi pintu. Setiap orang memiliki senjata di tangan mereka, siap untuk menangkis serangan gencar dari monster tak terlihat. Tapi mereka tidak siap dengan baik, monster itu masuk dari jendela, Emma direnggut dalam sekejap. Anak-anak lainnya juga dikerumuni oleh orang-orang tak terlihat. Hanya Jake yang melihat mereka, mempertaruhkan bidikannya untuk menembak, akhirnya mengalahkan mereka. Pada saat yang sama anak-anak diserang, segera bom akan meledak. Monster tak terlihat itu masih mengejar, Jake segera memimpin semua orang untuk bertarung. Fiona memanipulasi cabang-cabang besar untuk membantu semua orang dengan mudah melarikan diri dari rumah. Saat rumah hancur, Emma melepas sepatunya, memeluk Jake, dan melarikan diri. Karena untuk menyelamatkan Nona Pere, Emma menarik kapal dari dasar laut. Olive menggunakan tangannya untuk menyalakan perahu, memulainya. Semua orang bergandengan tangan untuk segera membawa perahu kembali ke 2016. Ada peta yang ditinggalkan kakek, bersama dengan kepemimpinan Jake, semua orang berhasil turun. Saat berada di taman hiburan, Jake berhasil menemukan markas rahasia Raja Iblis Besar. Emma sengaja memprovokasi tetapi Raja Iblis yang hebat tidak memperhatikannya. Biarkan bawahan membawa 4 hewan tak terlihat, bersiaplah untuk mengejar. Tanpa diduga, Jake segera disergap. Orang-orang menggunakan bola salju untuk membuat monster menjadi nyata. Dengan begitu semua orang bisa melihatnya. Akhirnya anak itu memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, menyebabkan kerangka bergegas ke pertempuran. Bertarung dengan monster tak terlihat. Kerumunan yang menyaksikan kejadian ini berhamburan dengan 3 kaki dan 4 kaki. Kerangka bertarung bersama menyebabkan monster tak terlihat dikalahkan satu persatu. Raja Iblis hebat tidak tahu apa yang terjadi, bersama dengan 2 pria bermata putih itu. Masih dengan cemas menunggu orang-orang mereka kembali, seperti 3 orang idiot yang menunggu makan malam. Pada akhirnya, mereka mau tidak mau mengakui bahwa mereka telah dipukul. Sementara mereka bertiga berdebat tanpa henti, lebah-lebah itu terbang masuk. Lebah yang tak terhitung jumlahnya terbang menyebabkan keduanya berteriak terus-menerus. Raja Iblis Besar berdiri di atas panggung, masih mengoceh, Olive menyalakan api di belakangnya. Tetapi ketika dia dipadamkan oleh Raja Iblis yang agung, dia akan membakar rambutnya segera setelah dia mengetahuinya. Raja Iblis hebat yang melarikan diri memutuskan untuk membunuh burung waktu tetapi dihancurkan oleh Emma sehingga dia tidak bisa bergerak. Enoch menghidupkan kembali gajah itu, menginjak mayat hidup bermata putih dengan 1 kaki. Si kembar menggunakan kekuatan membatu, mengubahnya menjadi batu dan jatuh berkeping-keping. Tetapi dengan Emma, kekuatan yang terbatas hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Jake masih belum berhasil membuka sangkar burung, Raja Iblis yang hebat akan segera masuk.
Untungnya pada saat terakhir, semua burung terbang keluar. Semua terbang melalui Raja Iblis yang hebat, lalu terbang dengan indah. Tepat ketika Jake tampak sekarat di bawah pedang Raja Iblis besar, suara temannya terdengar. Dia tersenyum jahat. Ketika Emma dan Henoch masuk, ada dua Jake di depan mereka. Ternyata Raja Iblis besar itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan, jadi dia harus mengubah wujudnya untuk bertahan hidup. Keduanya mengaku sebagai Jake. Henoch mengambil senjata dan mengarahkannya ke wajah mereka. Pada saat yang sama, Jake yang asli melihat iblis tak terlihat yang beruntung masih hidup. Karena semua orang tidak bisa melihat, jadi pelan-pelan berjalanlah dengan tenang. Monster tak terlihat itu langsung memeluk Jake palsu dan mengangkatnya, membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Tunggu sampai dia muncul dalam wujud aslinya. Ketika dia lapar, bahkan monsternya sendiri tidak bisa makan tepat waktu. Jake mengambil kesempatan untuk langsung membunuh monster terakhir. Setelah semuanya terjadi, semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Jake dan memasuki jeda waktu. Emma memberitahu Jake bahwa semua orang akan berada pada tahun 1943 menunggu Nona Pere pulih, kemudian akan membangun lubang waktu mereka. Akhirnya, melalui pintu itu, semua orang naik ke kapal yang rusak tuh. Jake memilih untuk tinggal di 2016 karena dia tidak terbunuh saat ini. Jake kembali dan menceritakan tentang petualangan ini. Dia serius memberi Jake banyak uang dari berbagai negara, berpikir bahwa Jake harus berani mengejar cinta sejati. Jadi Jake terus mencari momen itu berulang-ulang. Akhirnya menemukan Emma tahun 1943. Setelah itu mereka bisa hidup bahagia selamanya. Ceritanya sudah berakhir, ini adalah drama fantasi dengan banyak imajinasi. Saya percaya bahwa banyak orang juga membayangkan anak-anak dengan kemampuan khusus yang berbeda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memilih sendiri, mana yang akan Anda pilih?